Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahrul Ramadan dari Prodi Teknik Kelautan 2018. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mendescribe tugas yang telah saya buat, yaitu tugas Excel perhitungan dari sebuah file atau sebuah fondasi sebagai pengganti ujian akhir semester Geoteknik 2 2020. Jadi, ini adalah perhitungan yang saya buat, yang telah saya rancang ataupun saya gunakan atau aplikasikan pada Microsoft Excel. Itu ada beberapa pendahuluan ya. Dalam pendahuluan itu saya berikan beberapa poin yang diketahui, yaitu seperti P, 4, K konsert, T, 1,5, L5, D, PA, FS. L itu panjang pipa ya, D itu diameter dari pipa tersebut. Nah, diameternya itu tidak ada, diameternya itu berbentuk persegi. Jadi 0,25 kali 0,25 apa luas permukaannya. Terus ada PA, PA itu atmosfer pressure, jadi tekanan atmosfernya, dan juga ada faktor safety. Terus ini ada wake dari sen ya, 18. Terus juga ada ini tuh friction, soil friction angle, jadi sudut kemiringan 35. Nah, mungkin masih sedikit kebingungan ya kalau dijelaskan satu persatu. Nanti mungkin seiring berjalannya pada penggunaan yang diketahui itu pada penggunaan di persamaan mungkin akan lebih jelas ya. Oke, jadi alangkah baiknya langsung kita mulakan. Nah, pertama itu yang harus perlu atau penting diketahui itu yaitu deep below ground surface. Itu ini kita dapat ya, tabel tersebut, tabel ini didapat dari modul 14, modul file di halaman 24. Begitu juga perhitungan perhitungan N60-nya ada di latihan soal tersebut. Jadi kami atau saya menggunakan latihan soal, contoh soal ataupun persamaan yang ada di sana di modul. Nah, ini nilai N ya. Ini telah diberi warna ada merah, kuning, dan hijau. Nah, seperti yang kita ketahui ya, 15 itu serupa dengan panjang pipa yang digunakan. Nah, nextnya itu pembahasan pada N60 dengan 12D, batas atas dan batas bawah. Di below and above-nya itu 12D. Karena kalau di pembahasan soal itu dia berbeda ya range-nya. Itu atasnya itu 10, bawahnya itu 5. Jadi 10D dengan 5D. Tapi untuk memudahkan pada penggunaan perhitungan Excel file yang akan digunakan itu kami menggunakan atas bawahnya itu serupa 12. Jadi kalau 12D, 12 itu kan 12, D-nya itu kan 0,25. Jadi 0,25 dikali 12 itu hasilnya 3. 12 kali 0,25. Nah, begitu pun N60. Ada N60 dengan N60 rata-rata. Itu beda ya pengertiannya, dan input datanya juga outputnya digunakan pada persamaan yang mana itu dia berbeda. Nah, kalau N60 itu kan kita udah dapat ya batas bawahnya itu 3. Jadi kita ambil nih 3 meter ke atas, 3 meter ke bawah dari tabel itu dari 15 sampai 3 sampai 12, 15 sampai 3 sampai 18. Nah, N60 itu adalah penjumlahan nilai N dari 12D. Nah, dibagi dengan yang dirata-ratakan. Dibulatkan ke bawah itu 25. N60 nih, N60. N60 itu pengertiannya. Kita L5P itu kan 15 ya. Jadi semua nilai N dari 1,5 sampai dengan 15 itu kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan jumlah data, yaitu N60 rata-rata. Kita dapatkan 14,7, kita bulatkan ke atas 15. Nah, masuk ke perhitungan KIP, mencari nilai KIP. KIP seperti yang kita ketahui ya, KIP itu muat daya dukung pada suatu titik tiang. Jadi daya dukung pada tiang yang panjangnya kita hitung ya, yang panjangnya 16, diameter 0,25. Ini daya dukung itu, ini rumusnya itu KIP ataupun muat daya dukung dari suatu titik tiang. Itu rumusnya AP dalam buka kurung kurawal 0,4 kali PA kali N60 dalam kurung L per D dalam kurung buka tutup kurawal. Ada sedikit perbedaan antara dengan yang kanan dengan yang kiri. Sebenarnya ini adalah nilai KIP, tapi yang kiri itu yang ini ya. Ini langsung kita masukin rumusnya ya. AP itu luas permukaan file kita 0,25 kali 0,25, F7 itu ada ya di atas ya. Ini nih. Terus masukin 0,4, PA kita punya 100, tekanan atmosfer. N60, kita udah punya N60 nya 25 ya, jangan yang N60 rata-rata, jangan sampai salah. Terus L dibagi D, L5 dibagi D, diameternya didapat, kita dapatkan nilainya 3750. Nah, ini nilainya sama seperti inputnya seperti yang kiri, tapi perumusannya berbeda. Mengapa demikian? Ini tuh bertujuan untuk apa ya, mencari diameter maksimal atau diameter toleransi gitu. Karena pada sebuah file gitu, kalau kita lihat dari perumusan ini ya, dari persamaan ini,
sebelah kanan persamaan yang sebelah kanan itu ada kalanya kanan lebih besar dari yang sebelah kiri. Itu ketika apa? Kan kalau PA jelas sudah ada persentasenya, nilai pasti mutlaknya gitu. N60 sudah ada di tabel, berarti dipengaruhi oleh nilai AP-nya. AP itu luas diameter pipe itu dipengaruhi oleh nilai D gitu. Jadi ketika D-nya besar gitu, bahkan sangat besar atau ya besar gitu ya, di luar penggunaan pada umumnya visual, itu akan AP di sini tuh D-nya kan besar ya, berarti D kali D nilainya makin besar, karena nilai D-nya besar. Nah ini kan udah jelas besar, tapi ketika di kiri itu nilai D-nya kan besar nih. Nah pada penggunaan yang di sini kan D-nya bersifat menjadi pembagi ya, jadi menjadi semakin besar pula yang akan dibagi gitu, atau nilai pembaginya. Jadi ini ketika AP dikalikan dengan bertemu dengan ini, nah nilai ini tuh sudah sangat kecil karena pembaginya besar nilai D-nya. Jadi ada suatu ketika nilai yang kanan, tipe yang kanan itu bisa melebihi yang kiri ketika D-nya itu sangat besar atau di luar batas wajar. Gitu. Masuk ke kita mencari nilai VAF itu friction in play, oke? Okay? Itu kita sudah ketahui sama-sama 0,02 dikali PA PA terus dikali N60 rata-rata. PA-nya kita udah tahu ya, 60 rata-ratanya. Nah ini baru kita menggunakan N60 rata-rata, bukan N60 aja. Kita masukkan aja langsung, kita input gitu. Nah baru kita bisa mencari nilai QS itu PL, FAV kita menggunakan yang di atas. L kita udah punya panjangnya ya, P juga kita udah punya, hanya tinggal di input dari 450. Tunggu, ini P nya kita punya 4 ya, ini F4 kali F7 itu apa? L5 dikali D. Oh ya, ini P nya nih 4 benar kayak itu. Nah itu perhitungannya ada atau contoh soalnya mungkin ya, itu ada di ini di modul 14 di file di halaman 24-23 ini ya, di halaman 23 gitu. Jadi kita dapat hasilnya 450. Nah ketika udah dapat QS kita udah dapat QS-nya, baru kita bisa menghitung nilai QOL atau ya nilai QOL. Kita juga bisa dapat nilai QU ya. QU itu daya dukung beban akhir. Jadi QU itu sebenarnya QP tambah QS aja gitu. Belum dibagi apa faktor safety, itu nilai QU. Q-nya kita masukin, bisa ditambahin sih, maksudnya kayak misalnya QU sama dengan QS ditambah nilai QP, berarti kan QU QS tambah QP berarti sama dengan QU QP QS ditambah QP. Kita dimasukin gitu. Nah QU berarti Q available sama dengan QU dibagi FS, sama aja sih, ini hanya tinggal kita input. Sebenarnya perhitungannya selesai sampai situ, tapi saya tertarik ketika ditugaskan itu ada Excel di record video ketika perkuliahan 14 atau saat pemberian tugas, itu didapatkan QS per kedalaman, Q allowable per kedalaman, QP per kedalaman, bahkan ke apa F yang digunakan atau file width per kedalaman itu ada. Tapi untuk di sini saya belum masukkan karena secara research dan secara mencari tahu itu belum ketemu gitu. Yang bisa saya masukkan atau bisa saya usahakan itu mencari F, PAV per kedalaman sama QS per kedalaman dan Q allowable per kedalaman. Nah, itu pun aku ambil dari latihan soal yang ada di halaman 25 pekan 14. Nah, jadi kita itu awalnya itu ini tuh nih rumusnya dari pegangannya itu rumusnya L action dikali dengan wake dari sen, kita kan sen ya. L action itu ini nih, L action itu ini, L action kita terus dikali dengan wake itu seperti berat dari berat dari sen itu. Nah ini tuh sesuai sebenarnya kalau di contoh soal ya, ininya L action itu menggunakan 3,7. Nah ketika kita menggunakan L action itu didapatkan tegangannya itu ini 67,5 pada kedalaman 3,75 gitu. Nah kalau ini dia menggunakan L-nya ya per kedalaman yang diketahui di sini dikalikan dengan wave dari sen tersebut. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan yang saya tahu, nilai ketika melewati L action, kedalaman L action ya, kedalaman ini nih, dia akan konstan. Gitu. Dia kan di kedalaman 375 dapatnya 67,5 kan. Nah 37,5 kan letaknya di sini ya. Itu nilainya 67,5. Berarti di atas ini 0, terus 27, 54, dan ke bawah ini dia dapatnya 67,5 terus ke bawah. Dihitung konstan. Jadi dia itu perhitungan itu dihitungnya konstan dengan nilai 67,5. Gitu. F nggak saya tulis yang rumus ininya ya, tapi berdasarkan contoh soal itu F itu sama dengan K konstanta ini ya,
concept file itu saya dapat 1,5 dari modul pekan 14 itu berdasarkan precast concept file, percobaan dari Bricks and Angel kemiringannya ini kita dapatnya 35 ya, kemiringan 35. Terus dari 35 itu harus dikali dulu 1,5 dikali kemiringannya, itu berdasarkan ini di halaman ya, tunggu sebentar. Nah ini di halaman 22 itu kita kali 1,5 baru dikali kemiringannya, itu kan hasilnya 23, baru dijadikan tan, baru dimasukkan ke ini nih, tan ini. Kenapa demikian? Karena itu masuk perhitungan klasifikasi juga, itu yang saya gunakan 1,8 kali dikali ini tuh, itu berdasarkan height HGH ya, HGH height displacement driven. Nah itu baru kata cukup. Nah baru kan ini kan rumusnya tadi, ini kan baru kan rumusnya K 0 K terus dengan aksen tan dari ini dengan ini dikali. Nah itu baru hasilnya kita dapatkan nilai F. Dari nilai F terus baru kita dapat nilai QS. Sebenarnya perhitungan QS ini agak sedikit tricky ya, karena banyak apa ya, perhitungan persamaannya itu banyak yang harus dimasukin ya. Ini tidak saya screen, maksudnya tidak saya SS ininya, apa namanya, rumusnya, persamaannya, tapi saya bacakan aja ya. Bentar. Yang saya bacakan, kalau QS jika ingin diketahui kedalamannya itu jadi F di titik 0 ditambah F yang ingin dicari itu masing-masing. Misalkan kalau QS yang ini berarti pakainya F yang ini, QS yang ini pakainya F yang ini gitu, terus dikali P dikali elaksan. Nah itu kurung berawal lagi, baru ditambah F yang ingin dicari, ini pakai ini lagi, F yang ingin dicari dikali P dan kurung L dikurang elaksan. Nilainya tidak terlalu bagus ya untuk QS-nya, mungkin ada beberapa penggunaan Excel atau penulisan rumusnya yang sedikit tricky atau banyak. Itu sebenarnya sudah saya coba beberapa kali, pernah menemukan nilai yang konstan gitu, bahasanya makanya bagus gitu, ada keterkaitan satu sama lain, tapi belum ke save. Jadi yang saya dapat yaitu ini gitu, QS-nya, QS perdalaman. Setelah udah dapat QS perdalaman kan kita tinggal cari perdalaman, itu bisa kita cari nanti QS dapat IP, QS IP-nya pakai biasa 625. Kalau mau nyari IP, maksudnya kalau mau nyari allowable IP yang 625 ditambah QS yang di sini, baru dibagi QR, dibagi faktor safety itu. Ini QS perdalaman, QR perdalaman. Itu sekiranya cukup yang bisa saya jelaskan. Oh ya, sebenarnya ini tuh secara konsep saya mengambil itu file kategori conservative file gitu, yang biasanya itu panjangnya sekitar 10 sampai 15 meter. Jadi kami ambil 15-nya. Adapun maksimalnya juga bisa sampai 30 sampai 40 meter. Jadi kan kalau di modul ada dua jenis file, ada yang steel yang biasanya 15 sampai 60 gitu. Dan juga perumusannya banyak menggunakan Markov method gitu, yang ada di modul 14 halaman 14 juga. Itu mungkin sekian dari penjabaran atau tugas Excel pengganti ujian akhir semester teknik 2. Karul mohon maaf sekali jika terdapat banyak keliruan ataupun kesalahan dari penulisan ataupun dari nalar pun ini sudah tidak masuk gitu. Sebenarnya saya sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu. Itu sih. Sekian. Terima kasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.